Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggraini dengan NBI 14623000140. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas evaluasi akhir semester pengembangan aplikasi bergerak. Untuk isian tugasnya seperti ini, sesuai dengan petunjuk. Ini saya akan langsung, pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian tools yang saya gunakan terlebih dahulu. Saya menggunakan Flutter, lalu untuk bagian database-nya saya menggunakan MySQL XAMPP ini. Untuk bagian database-nya kan menggunakan XAMPP. Jadi API-nya saya letakkan di sini, XAMPP htdocs ini di Academic API. Ini API saya. Pertama saya akan menjelaskan bagian API database-nya terlebih dahulu. Untuk database-nya ini beberapa database yang diperlukan, yaitu add dosen, menambahkan dosen. Untuk yang pertama, yaitu ini untuk mengizinkan akses ya. Akses, origin, header, terus methods kayak get, post, terus update kayak gitu. Add, ini untuk mengirimkan ke tipe JSON. Terus ini untuk koneksi PHP-nya. Yaitu terus di database-nya itu ada ini. Oh ya, sebentar, ini akan saya bukakan dulu XAMPP-nya. Bagian database-nya ini di start dulu, di Apache-nya, lalu MySQL-nya juga. Bagian admin ini untuk melihat isi database-nya. Untuk menunggu loading ini, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu ini dulu. Yang ada di dalam database ada kode dosen, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, terus aktif atau tidaknya dosen tersebut. Ini untuk query-nya, query MySQL-nya kan ada kayak insert into untuk mengisikan ke dalam tabel dosen, lalu value itu nilainya, nilai di dalamnya dimasukkan ke dalam ini, kode dosen ini, lalu nama masukkan ke sini. Insert into ini kayak nama kolomnya gitu loh, terus nanti di value-nya. Lalu ini untuk mengirimkan ke Flutter bahwa query-nya sukses, kalau memang bisa di insertan gitu loh, nanti ada ini yang sukses. Selanjutnya di bagian mahasiswa, bentar saya cekkan, ini kan namanya sama ya, Academic DB, Academic database-nya. Nih ada yang tadi kan yang bagian dosen kan, isian dosennya itu seperti ini ada ID, kode dosen, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, aktif, sesuai dengan kode dosen, dan dosen, kode dosen, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, aktif, jadi sesuai antara yang ini. Ada yang API sama yang di database-nya apa yang diperlukan. Selanjutnya yaitu bagian mahasiswanya, sama seperti tadi, ini bagian allow access-nya untuk mengontrol akses agar diizinkan, dikoneksikan PHP. Lalu ini untuk isian di mahasiswa, ada NIM, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, ijazah, nanti yang akan dipost PDF, lalu ada kode dosen yang akan terhubung dengan ini dosen, akan terhubung dengan database dosen. Di bagian mahasiswa nih,
ini antara kode dosen dan dosen yang di sini itu terhubung. Joko ini sudah saya isikan ya, saya insert. Tapi ini untuk insert ini saya menggunakan manual, jadi yang PDF ini itu tidak berfungsi seperti yang PDF ini karena saya insert datanya manual dari XAMPP ya. Seharusnya kan bentuknya seperti ini. Nanti akan saya perlihatkan. Selanjutnya bagian mata yang di add dulu yang semuanya. Ini untuk add mata kuliahnya, menambahkan mata kuliah seperti tadi ada kode MK, nama MK, SKS sesuai dengan ini mata kuliah. Ada kode MK, nama MK, SKS. Lalu ini terakhir ada user. Ini untuk loginnya. Admin 123. Nanti kita coba. Ini lanjut ke bagian delete, get. Ini koreksi PHP-nya, login, lalu update. Pertama bagian delete dulu, ini untuk menghapus data dosen. Jadi kayak tadi yang dibutuhkan, lalu ID isinya kan ID post, lalu delete ini query-nya. Perintah query-nya seperti ini untuk mendelete. Jadi kalau langsung ke XAMPP kayak ke misal ini ya, ini kan perintah untuk mendelete kan ya. Jadi nanti langsung terhubung ke sini. Kalau pakai SQL ini dijalankan tersebut kayak delete ini, delete benar. Coba bagian delete. Mau delete gini kali ini kalau di SQL ini perintah untuk mendelete. Jadi terhubung antara API ini sama database. Jadi jalankannya dari sini dulu, terus terhubung ke database. Untuk bagian mahasiswa juga seperti itu. Lalu delete from mahasiswa ini nama ininya mahasiswa, nama tabelnya mahasiswa, ID-nya berapa yang diambil itu yang mau dihapus, lalu ada sukses query. Lalu yang selanjutnya yaitu delete mata kuliah. Seperti tadi query-nya delete from tabel mata kuliah ID tersebut yang akan dihapus. Lalu get ini untuk mengambil datanya ini data dashboard. Lalu yang tadi izin, lalu mahasiswa ini untuk mendapatkan data dari mahasiswa, select ini itu artinya all ya, jadi semua data dapat kecuali dari tabel dosen. Selanjutnya yaitu yang bagian mata kuliah, memilih semua dari tabel mata kuliah. Ini yang ditampilkan yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah. Bagian ini untuk dosen drop down ini kalau kayak terhubung gitu loh antara dosen ke mahasiswa, jadi ada drop down, nanti akan saya perlihatkan. Ini select kode dosen, nama ini diambil yang kan dari mahasiswanya kan pakai kode dosen, nanti yang ditampilkan itu nama dosennya, jadi tidak pakai tidak pakai kode dosen yang diperlihatkan supaya kita tahu nanti. Kalau diperlihatkan kode dosennya nanti bingung harus mengecek kode dosen siapa, jadi langsung diperlihatkan bagian namanya saja. Lalu ini untuk get dosen, mengambil data dosen, isinya seperti tadi, select memilih semua dari data dosen order by namanya, lalu ini yang bagian mahasiswa kayak tadi, nama dosen from mahasiswa. Dan mata kuliah juga seperti itu, memilih semua dari mata kuliah. Ini untuk koneksi PHP-nya kan menggunakan localhost. Ini kita masih menggunakan localhost terlebih dahulu. Dari root dari academic DB.
Nah, ini namanya kan database-nya AkademikDB, terhubung dengan database ini. Nah, jika koneksi gagal nanti akan jika koneksi gagal dari koneksi gagal tampilkan bahwa koneksi gagal. Ini untuk bagian login-nya pakai username sama password. Select semua from user where, dimana username yang sama dan passwordnya juga harus sama. Jika sukses, ada datanya, data usernya akan dicek. Jika gagal, false. Ini selanjutnya bagian update, yaitu mengedit. Untuk edit update ini, update data dosen dan yang lainnya. Lalu seperti tadi, post ini untuk mengirimkan data dari front end ke back end-nya. Post kode dosen, post nama yang dibutuhkan di dalam dosen kan ada kode dosen, nama, mata kuliah, kelamin, tanggal lahir, prodi, aktif atau tidak. Untuk diupdate nanti, diupdate lagi ke data yang baru. Nah, nanti ada sukses query seperti itu. Yang lainnya juga seperti itulah kurang lebih. Datanya saja yang berbeda. Ini untuk mata kuliah. Ini untuk upload ijazah ya. Jadi nanti dibedakan, tidak jadi satu kayak tadi kan isinya ini soalnya bukan cuma data teks gitu ya. Jadi file kan isinya jadi berbeda. Ini untuk upload here seperti ini. Sukses, nah, kalau tidak ada filenya nanti di kan kalau tidak ada file atau upload gagal ini yang lain. Oke, selanjutnya yaitu bagian flutter Dart atau bagian front end-nya. Ini yang pertama yaitu di bagian API service. Sebentar ya, saya mau membenarkan. Sebentar. Oke. Oke, selanjutnya yaitu bagian flutter Dart-nya. Ini untuk API service yaitu layanan API-nya untuk menyambungkan antara front end ini dan ke bagian back end ini. Yang pertama yaitu yang dibutuhkan, ini import yang dibutuhkan. Kalau ini ada HTTPS juga. Untuk API service-nya ini kalau menggunakan Chrome itu kan beda HTTP. Kalau Chrome itu pakai yang ini, localhost Academic API. Kalau mau di run dengan Chrome, kalau mau merun dengan emulator kayak ini. Kalau mau merun dengan handphone fisik, kalau mau pakai kayak gini handphone itu pakai yang ini URL-nya. Ini menggunakan IP dari komputernya masing-masing. Bisa dicek IP-nya pakai CMD. Ini kalau ini kan sudah tersambung dengan handphone saya Samsung ini. Pakai ini punya saya, HP fisik saya sudah menyambung, nanti akan kita coba. Lalu ini yang pertama bagian mahasiswa untuk meng-get data, get it. Ini kan pakai base URL. Base URL itu pakai URL yang ini. Jadi nggak perlu kayak harus mengetik manual HTTP gitu. Jadi langsung disambungkan ke base URL bagian ini. Jadi pakai ini aja. Terus get mahasiswa untuk mendapatkan data di mahasiswa yang sudah ada di API tadi. Get mahasiswa ini kan .php. Jadi data yang ada di sini yang sudah diambil dari database ini akan ditampilkan di front end-nya. Untuk JSON response-nya JSON. Terus lalu selanjutnya yaitu add mahasiswa, yaitu menambahkan mahasiswa.
menambahkan mahasiswa ini required, ini diperlukan NIM, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, ijazah, kode dosen, disinkronkan. Ini isinya harus sesuai dengan yang ada di database. Untuk final responnya akan di HTTP post ini untuk mempost apa mahasiswanya yang sudah diinputkan. Post NIM-nya, nama akan ditaruh di @mahasiswa.php. Lalu return sukses, menampilkan sukses bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya yaitu update mahasiswa, ini untuk mengedit file mahasiswa. Edit itu memerlukan ID-nya dulu, ID dari mahasiswa yang akan diedit. Lalu mau edit NIM, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, ijazah, dosen, seperti itu. Jika sudah diedit, akan dipost editan tersebut, yang mana yang diedit. URL update mahasiswa.php disambung ke ini, bagian ini. Oke, lalu sukses kayak tadi. Lalu delete mahasiswa, ini untuk fungsi untuk menghapus mahasiswa. Ini yang dibutuhkan yaitu ID tersebut, ID mahasiswa tersebut untuk dihapus. Nanti data yang di dalamnya juga akan dihapus. Lalu selanjutnya yaitu bagian dosen. Get dosen seperti tadi, yaitu mengambil data dosen dari sini. Ini ya kayak tadi gitu nyambungnya. Terus add dosen, menambahkan dosen yang dibutuhkan yaitu kode dosen, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, aktif. Lalu final respon akhirnya yaitu mempost yang sudah diinputkan tadi ke dalam database KPI-nya tadi. Lalu selanjutnya update dosen kayak tadi untuk mengedit data dosen di bagian sini, ini kan, itu menyambung. Ini menggunakan file PHP yang ada di dalam htdocs-nya. Selanjutnya yaitu bagian ini delete, untuk mendelete dosen menggunakan ID, diambilnya menggunakan ID. Jika berhasil sukses, lalu selanjutnya yaitu bagian mata kuliah. Get mengambil mata kuliah.php. Ini get mata kuliah.php. Get mata kuliah.php ini menyambung dengan ini. Lalu add mata kuliah, untuk menambahkan mata kuliah yang dibutuhkan kode MK, nama MK, SKS. Kayak tadi. Mata kuliah ada di sini. Lalu di bagian apa ini, update mata kuliah. Ini ada update mata kuliah. Selanjutnya yaitu bagian delete mata kuliah, kurang lebih seperti tadi ya. Ini juga ada maaf salah. Selanjutnya get dashboard, ini untuk bagian dashboardnya. Dan juga username, password, ini untuk login, bukan login. Yang dibutuhkan ada username, ada password. Ini juga login ada.
Ini untuk filenya upload ijazah. Ini yang diizinkan yaitu hanya file PDF. Di post ke upload ijazah.php, request memerlukan file, lalu final respon sukses. Nanti ada data filenya ini. Upload ijazah ini. Udah. Oke, itu yang terakhir. Selanjutnya yaitu bagian front end. Untuk front end-nya yang pertama yaitu bagian dashboard-nya. Import yang dibutuhkan ada material Dart, ini untuk chartnya, lalu ini untuk API service, ini menghubungkan dengan ini nama kelasnya dashboard page, key, lalu create state dashboard page, state-nya ini extend ke dashboard page. Lalu selanjutnya yaitu ada mahasiswa, dosen, mata kuliah. Ini untuk loadingnya true. Kalau sudah dapat load dashboardnya, sinkronkan dengan API service get dashboard untuk mendapatkan dashboardnya. Ini isinya get dashboard yang ini dulu. Mana tadi get dashboard di bawah? Nah ini mengambil API get dashboard. Nih, API service get dashboard, mengambil data dari get dashboard. Ada dosen, mata kuliah, mahasiswa. Ini card untuk isian dari dashboardnya, ada title, icon, color. Ini tampilannya ya, tidak akan banyak saya ini tampilkan. Untuk fungsi-fungsi saja saya menjelaskannya karena waktunya tidak cukup. Nah, selanjutnya ini untuk bagian loadingnya, tampilan loadingnya seperti ini. Seribu progress indicator. Lalu jika mobile, max widget ini kalau pakai mobile tampilannya seperti ini. Dashboard akademik. Ada juga pakai cardnya anak mobile kayak gini. Ada datanya mahasiswa, ada icon ini. Ini untuk bagian dashboard seperti ini, bagian row seperti ini tampilannya. Ini untuk chartnya yang ditampilkan statistik akademik, ada chart pie chart juga seperti ini, bagian pie chart. Next yaitu bagian dosen. Bagian dosennya seperti ini, importnya kayak tadi API, yang dibutuhkan kan cuma API yang ini. Set page, ini untuk dosen seperti tadi ya, lebih sama. Lalu ini dosen, bisa ada list dosen, filter dosen, ada loadingnya, ada search controllernya, ada searchnya itu untuk memfilter data. Nah ini search controller untuk filter data yang di search. Yang pertama untuk load datanya,
Wait API service-nya get dosen untuk mendapatkan data dosen. Get dosen di dalam sini ada benar-benar salah. Ini API service. Bagian get dosen di atas tadi bawah lagi. Nih get dosen. Menggunakan API ini untuk apa search-nya, bagian search controllernya yang tadi ini menyambung ke sini. Wait-nya namanya filter data, bisa mencari dengan nama, ini bisa lowercase, itu bisa apa namanya kecil semua, apa kayak yang diketik itu kecil semua bisa, maksudnya nggak perlu harus sama dengan apa namanya data tersebut besar kecil hurufnya. Sebagai kode dosen, keywordnya. Lalu selanjutnya yaitu bagian pilih tanggal untuk date time. Pakai date time nanti saya perlihatkan. Ini yang dimunculkan di kalender tersebut last date, bagian apa data terakhirnya. Yang pertama dimunculkan itu loh. Lalu bagian tambah dosen, void tambah dosennya. Saya buka di service lagi. Jika laki-laki 1. Ini apa namanya bagian stylenya tidak akan saya jelaskan secara terperinci, ya kayak seperti ini aja. Tanggal lahir, prodi, status, aktif, tidak aktif. Kalau aktif value-nya 1, kalau tidak aktif 0. Jadi pakai value ya, 1 atau 0. Drop down, menu aktifnya menggunakan drop down, aktif kalau tidaknya. Lalu disimpan elevated button. Lalu untuk edit dosen seperti ini. Lagi-lagi button, lagi-lagi L, perempuan P. Dropdownnya tadi 1, aktif 0 artinya tidak aktif, pakai biner. Bagian hapus dosen akan ditampilkan apa namanya pop-up yakin ingin menghapus data ini. Jika tidak jadi. Jika ya akan dilanjutkan. Selanjutnya dosen. Apabila untuk namanya ada tambah, ada dari dosen, jadi akan saya runkan. Selanjutnya bagian homepage. Bagian homepage seperti ini. Selamat datang, sistem Syakat. Lebih seperti ini. Menampilkan jumlah dosen yang aktif berapa. Next yaitu bagian login. Yang dibutuhkan ini. Jika sukses, lalu ada login gagal. Kalau tidak kalau untuk login ada dibutuhkan username, ada password, lalu ada tombol loginnya ini. Next yaitu bagian mahasiswa page.
tempat yang dibutuhkan, mahasiswa page, tulis mahasiswa, filter mahasiswa, dosen listnya juga nanti buat drop down bagian dosennya, dasarnya juga kayak yang dosen tadi, get mahasiswa, get data dosen, ini dosennya yang khusus yang buat yang drop down ya, nanti akan saya perlihatkan. Step-stepnya, set awalnya ada mahasiswa, filter dosen, loading false, searchnya kayak tadi pakai nama, kan ada di dosen, kado dosen sama nama, ini pakai NIM dan nama dari mahasiswa tersebut, memilih tanggal, deadline-nya, ini untuk nama mahasiswanya, dibutuhkan ini stylingnya untuk pakaian datanya nanti, front end-nya nanti. Downloadnya ijazah PDF ya, itu tertera PDF, nanti bisanya pakai PDF. Ini filenya belum ada file, tahu sudah ada nama filenya, sudah ada simpan untuk menghapus data. Kalau ini untuk tampilannya sama aja ya. Untuk edit mengganti ijazah. Ya, ada detail mahasiswa juga untuk menampilkan semua detail mahasiswa, karena data mahasiswa itu banyak, jadi nanti ada bagian melihat detail mahasiswanya. Di data mahasiswa juga bisa mendownload PDF-nya, jasanya. Nanti saya diperlihatkan. Data mahasiswa, tambah mahasiswa, cari mahasiswa, ini tampilannya. Seperti ini nama. Seperti itu isinya kurang lebih. Bagian mainnya yang pertama dimunculkan yaitu login page. Setelah itu ke dashboard dashboard akademik ininya. Untuk main screen-nya seperti ini. Main screen-nya ada dashboard, page, mahasiswa page, dosen page, mata kuliah, sidebar bagian sampingnya, samping barnya, lalu ada login page, ada profile dialog yang ada di bagian kanan, nanti akan saya perlihatkan. Main screen itu yang akan ditampilkan nanti setelah login, akan ke main screen. Di main screen nanti ada dashboard, ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, lalu ada profilnya juga, nanti akan saya perlihatkan. Lalu kalau ada logout, ada pop-up yakin ingin logout, validasinya batal atau langsung logout, seperti itu. Nah, next yaitu bagian mata kuliah page. Akan seperti ini, ada search-nya juga kayak yang dosen sama mahasiswa tadi. Bagian data. Search-nya ini pakai nama mata kuliah sama kode mata kuliah. Bisanya itu pakai itu. Bisa lower, huruf kecil, besar. Lalu ada tambah mata kuliah, kayak tadi ada add. Bagian tambah mata kuliah add. Ini void tambah mata kuliah. Kayak gini isinya. Terus lalu ada edit mata kuliah. Bagian isian dan tampilannya seperti ini. Di dalam void-nya ini kayak gini ID. Lalu ada void hapus mata kuliah untuk menghapus. Nah, di IP service kayak tadi.
ini untuk tampilan data mata kuliahnya seperti ini. Ada data mata kuliah, tambah, lalu cari mata kuliah ya, seperti ini ya. Ada muka selanjutnya. Ini bagian profil dialog, nanti ada bagian fotonya di sini, mengambil dari kamera ya. Kalau di HP itu, kalau di run di HP nanti bisa pakai kamera, tapi kalau di run di kayak Chrome gitu itu nggak bisa, bisanya pakai emulator atau HP. Nanti saya perlihatkan dulu sebentar. Profilnya, profil dialog, log image, mulai foto profil ini pakai file. Pakai file picker nanti ya. Ini bisa dari foto, bisa memilih dari galeri. Nama profilnya administrator, ambil dari kamera atau pilih dari galeri, seperti itu. Ini untuk bagian sidebar, burger bar, bisa ditutup atau dibuka. Sidebarnya seperti ini, tampilannya kurang lebih. Menunya ada dashboard, mahasiswa, dosen, mata kuliah, ada logoutnya juga. Ini langsung ke bagian nextnya, ke bagian ininya ya, runningnya. Ini karena sudah disambungnya pakai handphone ya. Nanti saya jelaskan cara menyambungkannya. Pertama yaitu setelah dihubungkan, tadi kan aku sudah menghubungkan ininya tuh di terminal. Kalau pertama menghubungkan itu di setting dulu. Bentar, kelihatan apa enggak? Di setting terlebih dahulu, lalu nanti ada di bagian informasi perangkat, ini pakai Samsung ya. Di informasi perangkat, lalu nomor versinya ditekan 7 kali. Karena saya sudah, jadi tidak perlu. Kalau belum nanti ditekan 7 kali, nanti di allow aksesnya aja. Kalau sudah, masuk ke dalam pilihan pengembang. Di menu pilihan pengembang ini, bagian proses debug USB diaktifkan, ada radioaktif. Lalu ada ini tethering, ini USB-nya nanti muncul pop-up notifikasi seperti ini, ditekan saja. Setelah itu dipilih yang penempatan USB. Ini khusus kalau Android Samsung ya. Kalau sudah bisa, nanti dicek dulu di dalam Android-nya. Seperti ini di Bluetooth devices. Cek device yang terhubung. Sebentar. Ini dilihat device yang terhubung, ada SM, ini Samsung punya saya, Samsung A54 mobile. Lalu ada biasanya ada Windows, Chrome, dan Edge. Kalau sudah terhubung muncul ini. Kalau belum terhubung nanti tidak ada muncul ini. Terus ini juga ada di device manajernya, ada ini Samsung, berarti sudah terhubung. Ini kalau di run nanti akan muncul di Twitter menunggu run sebentar ya. Nih launching ke SMAE, ini punya aku. Kita tinggal
jelaskan, tadi sudah dijelaskan semuanya kayaknya. Apalagi yang belum. Ya, ini di bagian ini lupa. Apa namanya? Dependencies yang dibutuhkan. Ini icon ini sudah ada sebenarnya. Ya ini kalau terhubung kayak gini. Saya terhubung ya. Kelihatan apa enggak? Ya bisa ini. Kelihatan enggak sih? Enggak kelihatan ya di situ. Oh, seharusnya kelihatan. Nih aku coba login. Ini kelihatan enggak sih? Ini aku login ini. Di halaman login besar masih muter-muter. Oh iya, lupa. Kayaknya nggak bisa soalnya ini. Ini masih muter terus ya, nggak bisa soalnya API-nya lupa. Kalau harus pakai base URL-nya khusus buat mobile yang pakai yang ini. Ini kan buat ini tuh, buat kalau emulator pakai ini. Ini mobile. Ini saya coba lagi ya. Saya R besar buat R besar itu untuk hot restart. Nanti saya coba. Ini namanya restart dulu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan apa enggak? Kalau sudah bisa restart, saya coba lagi. Ini nggak kelihatan ya. Udah bisa ini tapi nggak kelihatan di situ. Ini saya run pakai ini aja ya, pakai Chrome aja biar kelihatan. Soalnya kalau pakai emulator juga kecil banget di sini nggak kelihatan. Kameranya jelek. Saya pakai ini aja Chrome ya. Kalau Chrome itu pakai yang ini. Biar kelihatan pakai Chrome. Oh iya lupa. Ya apa sih? Kok dikembaliin kalau lupa. Caranya itu filter dan maintain itu untuk meran dari Chrome. Saya pakai Chrome, terserah sih mau Chrome, Windows, emulator. Cuman karena kalau pakai emulator di sini tuh kecil banget, nggak kelihatan nanti pas di upload. Jadi saya pakai Chrome aja biar kelihatan. Karena kan tadi sudah bisa atau pakai HP. Cuman karena nggak kelihatan di handphone. Dan nunggu ya, nungguan ya. Sambil nungguan saya data asli yang pernah saya masukkan itu pakai ini. Sisanya ini bukan ini ya, bukan PDF asli. Jadi nanti nggak bisa di download, dipakai yang itu. Coba di download. Bisa semua.
mahasiswa. Ini pakai localhost, jadi pakai ini base URL-nya juga pakai localhost ya. Untuk akademik API yang database ini ya, tinggal logo. Nih udah bisa ya, saya coba tadi kan apa ininya usernya adanya admin sama passwordnya admin 3. Saya coba ya, ini bisa kan, di bagian ininya juga dashboard akademiknya juga kayak gini, statistiknya ada dosen, matkulnya lebih banyak dari dosen, mahasiswa juga banyak. Nih untuk datanya nih sesuai dengan yang ada di database. Aksinya ini ada 3 ya, ada melihat data yang kayak tadi, dalam PDF-nya ini nggak bisa ya soalnya PDF-nya editnya ini bisa diedit, itu bisa. Andisa Putra saya ganti NBI-nya 0. Update ini dari 0 Andisa Putra, tadi kan 2 kan, 0. Yang ini bisa ini soalnya tadi ini apa namanya PDF-nya buat sendiri, ini bisa tinggal download deh. Nih bisa kan, balik ke sini. Sebetulnya itu kameranya bisa kok dipakai di sini nanti, tapi nggak kelihatan di sini. Next bagian dosen, kalau mau hapus ada ini ya pop-up ya, hilang, hapus. Iya, nambahkan lupa nambah mahasiswa. NIM-nya pakai 146230010. Nama saya Bunga Anggraini. Perempuan, mulainya nih ada pikar kan 2005 bulan Juli. Juli. Oke. 28 Februari. Prodinya teknik informatika. Dosen walinya ini bisa memilih ya, sesuai yang ada di data dosen. Nanti saya perlihatkan. Dengan saya mau setir nama ini. Nih ada kan dosennya ini. Oh ya, coba hapus lagi aja. Nanti saya coba. Iya, upload ijazahnya belum, lupa. Coba yang modul tadi aja. Modulnya tadi kan ada kan. Ini saya coba ini ya, dosennya saya isi. Ini kan tadi isi dosen ini toh. Saya mau nambahkan dosen buat mengecek bisa apa enggak. Dosen 01, dosennya Ibu Nur. Coba ini aja, perempuan, lahirnya kita pakai 2000,
baca prodinya. Simpan. Gak ada kan ST ini. Coba hapus punyaku. Hilang bunga anggrek ini yang tadi 146. Kita coba lagi 146,140. Bunga anggrek ini perempuan. Langsung aja ya. Lama. Jadi 3 dosen barunya yang Nur ST ini masukkan ke sini, jadi terhubung ya database-nya. Langsung aja simpan kayak gini. Ini jasanya belum saya upload ya, nanti bisa diupload kayak tadi. Mata kuliahnya juga sama begini, algoritma pemrograman, coba diedit algoritma aja. Edit nih algoritma aja sesuai ya, mau nambah juga bisa. Kode angkanya I100. Program dasar SKS-nya 2. Oke. Program dasar nih bisa ada kan, ini yang mana, coba dia mesti nih ada SKS-nya 2 kayak tadi. Bagian fotonya juga bisa loh, nih bisa ambil dari kamera atau ambil dari galeri. Ini karena nggak ada kamera ya, kalau di Chrome itu nggak bisa. Ini ambil dari galeri. Seharusnya pakai handphone, cuman karena nggak bisa, ini nggak kelihatan di sini tuh nggak kelihatan tuh. Kalau kelihatan saya coba di sini, tadi saya coba soalnya tapi nggak kelihatan, jadi mohon maaf ya. Sekian dari saya ya. Ini sudah berapa menit tadi? 50 lebih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.